Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 355. Di tengah gemerlap lampu gantung yang menggantung indah di langit-langit gedung resepsi, Azarin berdiri di depan meja sajian buah. Tangannya sibuk memilih potongan semangka dan melon kesukaan Alina. Dia mencoba tetap tenang, meski hawa di ruangan terasa ganjil sejak awal dia melangkah masuk. Suara musik lembut mengalun dari pengeras suara, dan para tamu sibuk berbincang di meja masing-masing. Namun di dekatnya, tepat di balik dekorasi bunga mawar putih yang mengelilingi area makanan, terdengar sayup-sayup suara beberapa tamu wanita yang sedang asyik berbicara, atau lebih tepatnya, bergosip. Katanya calon istrinya lagi hamil, iya. Suara perempuan dengan nada penasaran menyelinap masuk ke telinga Azarin. Hamil? Astagfirullah. Sahut yang lain, cepat menimpali. Bukan cuma itu, loh. Calon suaminya tuh udah punya istri. Gosipnya sih begitu, makanya rame. Azarin sontak terdiam, piring buah di tangannya terasa semakin berat. Dia mencoba tidak peduli. Dia bukan tipe yang suka ikut mendengar gibah, apalagi yang mencemari momen sakral seperti pernikahan. Namun telinganya tak bisa dibungkam. Terlebih posisi mereka terlalu dekat. Kasihan banget ya, istri sahnya. Kalau tahu suaminya nikah lagi, dan madunya malah hamil pula, ujar seorang ibu berjilbab kuning yang baru saja menyendok salad buah. Kamu bayangin deh, istrinya lagi hamil juga katanya. Lah, kok tega sih? Yang satu hamil di rumah, yang satu lagi dipersiapin buat jadi pengantin. Azarin merasakan darahnya surut ke ubun-ubun. Tangan yang menggenggam piring kertas bergetar pelan. Tanpa sadar, ujung piring buah itu diremas, hingga lipatannya robek sedikit dan cairan semangka menetes. Hush, jangan kencang-kencang ngomongnya, nanti didengar keluarganya. Loh, itu beneran loh. Aku kenal-kenalannya. Si pengantin cowok itu pengacara muda. Masih muda banget. Tapi istrinya lagi hamil katanya. Dan dia nikah lagi. Gila ya. Azarin masih terpaku. Suara-suara itu seperti palu godam yang menghantam pelipisnya satu persatu. Pengacara muda, istri sah sedang hamil. Madunya pun sedang hamil. Jantung Azarin mendadak berdegup begitu kencang hingga suara sekitar seperti meredup, hanya menyisakan gaung gema yang memekakkan kepala. Perlahan, napasnya mulai tak beraturan. Kepalanya menunduk, tetapi mata menatap nanar potongan buah yang kini tak lagi terlihat segar. Tangannya menggenggam sisi meja, mencoba menstabilkan tubuhnya. Namun di dalam dadanya, badai mulai membuncah. Dia menoleh denegan padangan mengabur ke arah meja mempelai yang mais menampakkan seorang penghulu sedang berbicara dengan beberapa orang. Siapa pengantin pria itu? Ya Rab, gumamnya lirih di dalam hati, syarat orang ketakutan. 56. Azarin melangkah kembali ke tempat duduknya dengan langkah goyah. Suara gemuruh tawa dan canda para tamu di sekelilingnya seolah menjadi gema yang tak jelas. Setiap langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menggantung di dada. Dia kembali duduk, menyerahkan piring buah pada Alina dengan tangan gemetar, namun senyumnya tetap berusaha tenang. Terima kasih, Bunda. Seru Alina ceria, langsung memakan potongan semangka di tangannya. Namun Azarin hanya menangguk samar. Bahkan suara Alina terasa jauh, seperti berasal dari dalam mimpi. Matanya menatap kosong ke depan, pikiran masih tersisa di antara bisikan tamu tadi, dan kecurigaan yang tiba-tiba menusuk seperti jarum halus ke dalam hatinya. Tolong jangan seperti yang aku pikirkan. Jangan seperti yang aku takutkan. Tiba-tiba, suara pembawa acara menggema dari pengeras suara. Para tamu undangan yang kami hormati, mohon untuk menenangkan diri. Prosesi akad nikah akan segera dimulai. Mempelai pria telah bersiap dan akan memasuki ruangan. Suara itu seolah mengiris udara.
Hati Azarin mencelos. Sekujur tubuhnya menegang. Dia spontan menoleh ke arah meja penghulu yang berada tak jauh dari mejanya. Pandangannya terpaku. Jantungnya berdebar keras, hingga dia tanpa sadar menyentuh dadanya, menekan dada yang terasa sesak dengan telapak tangannya sendiri. Dari balik tirai dekorasi bunga, sesosok pria perlahan muncul, dituntun dua orang pria yang tak asing di pandangannya. Sontak saja, Azarin berdiri. Jantungnya berdegup tak menentu, seperti genderang perang yang ditabuh tanpa irama. Sorot matanya menatap lurus ke arah panggung ijab kabul, menembus kerumunan, menyusuri detail demi detail postur tubuh sang mempelai pria yang baru saja muncul. Langkahnya perlahan, tegap, dan penuh wibawa. Namun juga sedikit terlatih. Setiap langkahnya mengirimkan gelombang aneh dalam tubuh Azarin, seakan ada bagian dari dirinya yang mengenal gerak-gerik itu terlalu dalam. Meski hanya tampak dari belakang, ada sesuatu yang begitu akrab. Cara pria itu berjalan. Cara bahunya sedikit turun di sisi kiri. Bahkan bentuk rambut di bekangnya, semuanya terasa terlalu familiar untuk disebut kebetulan. Azarin menahan napas, mencoba menenangkan pikirannya yang mulai gaduh. Jangan mengira-ngira, jangan menuduh. Jangan, bisiknya dalam hati. Namun tiba-tiba, suara Mbak Santi membuyarkan segalanya. Calon pengantin prianya mirip bapak, ya, Bu. Gumam Mbak Santi lirih, nyaris seperti bisikan biasa. Azarin sontak menoleh. Matanya yang tersembunyi di balik cadar melebar seketika. Tubuhnya mematung. Tak ada yang bisa dia katakan selama beberapa detik, sebelum akhirnya dengan cepat dia menggeleng dan menjawab, suaranya dibuat setenang mungkin. Hanya mirip saja dari belakang, Mbak, Bapak masih ada di Mesir, ujarnya. Nada bicaranya cukup tenang. Namun suaranya bergetar di akhir kalimat. Mbak Santi mengangguk dan tersenyum sopan, tak merasa ada yang aneh. Iya, Bu. Mungkin cuma perasaan saya aja. Azarin kembali duduk perlahan. Namun, kali ini, tangannya gemetar di atas pangkuan gamisnya. Dia berusaha bernapas tenang, namun dada terasa sesak, seakan ditimpa batu besar. 57. Pemandu acara kembali berbicara melalui pengeras suara. Para tamu undangan, mohon tenang. Prosesi ijab kabul akan segera dimulai. Pengantin pria telah berada di tempat. Mohon kepada wali dan saksi untuk mengambil tempat. Azarin memeluk diri sendiri secara tak sadar. Tangannya menggenggam lengan atas, seperti sedang menahan tubuhnya agar tak runtuh. Alina duduk di samping, sibuk memainkan menikamti cemilan sambil memainkan kertas kecil dari hiasan meja, tak menyadari badai yang sedang berkecamuk dalam dada ibunya. Azarin menunduk sejenak. Namun sebelum kepala sepenuhnya tertunduk, dia sempat menatap kembali ke arah panggung ijab kabul. Pandangannya tak lepas dari punggung pria itu, yang kini duduk tenang di hadapan penghulu, diapit saksi-saksi, dan segala prosesi sakral yang menyertainya. Sekujur tubuhnya dingin, tetapi wajahnya terasa panas, seolah darahnya mendidih dari dalam. Semua terasa lambat, seperti dunia sedang mempermainkan waktunya. Hingga tiba-tiba suara penghulu terdengar melalui pengeras suara. Saudara Din Argatama, apakah Anda sudah siap? Seperti petir menyambar dalam diam, nama itu menghantam tepat di ulu hatinya. Napas Azarin tercekat. Seketika dia berdiri dari kursinya, tanpa sadar, tanpa aba-aba. Wajah di balik cadarnya menegang. Mata bulatnya membesar, lalu memerah. Ada perih yang menyesak tanpa bisa dijelaskan. Ada pengkhianatan yang mendesis seperti luka disiram bara. Insya Allah, sudah, Pak, jawab Din. Suaranya berat, datar, dan serius. Azarin gemetar, lututnya lemas, nyaris kehilangan keseimbangan. Matanya mulai kabur oleh air mata yang tak bisa dia tahan lagi. Di sekelilingnya, para tamu undangan hanya menoleh heran,
tak mengerti ada badai yang sedang meletus dalam diam. Mbak Santi yang melihat tuannya berdiri dengan tubuh goyah segera ikut bangkit. Raut wajahnya juga sedikit terkejut mendengar nama Din Argatama sebagai mempelai pria. "Bu, ibu gak apa-apa?" bisiknya cemas, menangkap sorot mata Azarin yang kini sudah basah, menyimpan gejolak tak terucap. Azarin tidak menjawab. Matanya hanya tertuju lurus pada pria yang selama ini dia sebut imam. Lelaki yang kala itu mengatakan, "Mas mencintaimu, sayang. Selalu, dan seumur hidupku." Dan kini, suara lelaki itu yang sama baru saja mengucap kesiapan untuk menikahi wanita lain, di hadapan penghulu, para saksi, dan dirinya sendiri. Suasana ruangan menjadi hening. Para tamu yang semula terduduk tenang, kini menegakkan punggung. Semua mata tertuju pada meja ijab kabul, di mana penghulu tengah mengangkat tangan, bersiap mengucapkan kalimat suci yang akan mengikat dua insan dalam sebuah janji pernikahan. Azarin masih berdiri di tempatnya, dadanya naik turun menahan gejolak, tetapi tak satu pun mata melihat ke arahnya. Tak satu pun suara memedulikannya. Seolah keberadaannya di ruangan itu tidak pernah dihitung. Penghulu mulai bersuara, nada tenangnya memenuhi udara. "Saudara Din Argatama, saya nikahkan engkau dengan saudari." Telinga Azarin seolah tuli. Segala bisik-bisik tamu, suara gemuruh napas kaget, bahkan panggilan samar dari Mbak Santi tak lagi terdengar. Dunia bagai diredam dalam satu frekuensi, yakni frekuensi sakit hati yang berdenyut di dada. Langkahnya tegas. Gamis pastel yang dia kenakan berkibar mengikuti gerak emosional tubuhnya. Alina masih duduk di kursi, menggenggam jemari Mbak Santi, matanya membuntuti sang bunda yang tiba-tiba berdiri dan berjalan cepat ke arah pelaminan. Azarin tak peduli lagi. Wajah-wajah asing menatapnya penuh tanya, tetapi sorot mata tajamnya hanya tertuju. 58. Pada satu titik, pria yang duduk di balik meja ijab kabul itu. Pria yang selama ini dia tunggu pulang dari negeri orang. Pria yang mengaku sedang menjaga adiknya yang sakit, yang saban malam menghubunginya, memanggilnya, sayang, membisikkan janji bahwa cintanya akan selalu abadi. Namun nyatanya, di hadapannya kini, lelaki itu bersiap menggenggam tangan penghulu. Bersiap mengucapkan ijab kabul dengan wanita lain. "Mas Din Argatama." Suara Azarin terdengar lantang dan jernih, membuat ruangan membeku. Dia telah berdiri tepat di sisi meja, hanya berjarak satu tarikan napas dari suaminya sendiri. Din sontak menoleh. Wajahnya berubah pucat. Mata itu, yang dulu penuh kasih, kini membelalak dalam keterkejutan dan rasa bersalah yang tak mampu disembunyikan. "Jadi ini yang Mas rahasiakan dari aku." Suara Azarin bergetar, namun tetap tegas. "Yang Mas sembunyikan di balik telepon-telepon larut malam dan alasan-alasan yang selalu terdengar meyakinkan." Din membuka mulut, namun tak satu kata pun keluar. Azarin menatap tajam, suara penuh luka dan kemarahan yang ditahan. "Katanya di Mesir. Katanya jaga adik. Tapi ternyata Mas jaga janji. Janji untuk menikahi wanita lain di belakang istri yang sedang mengandung anak-anaknya." Langkah Din tertarik maju perlahan, seolah ingin mendekat, ingin bicara, ingin menjelaskan. Namun jarak di antara mereka terasa begitu jauh, terlampau penuh luka untuk dijangkau hanya dengan kata-kata. "Sayang, tunggu dulu." Lirih Din, suaranya bergetar menahan rasa yang mendesak keluar bersama napas yang tersengal. Namun Azarin segera mengangkat tangan, menghentikan langkah Din. Matanya memerah, bukan hanya oleh air mata yang belum tumpah, tetapi oleh amarah dan luka yang terlalu dalam untuk dibalut dengan kata maaf. "Mas ingin menjelaskan," ucap Azarin pelan, tapi nadanya menusuk. "Menjelaskan apa? Bahwa semua cerita tentang Mesir hanyalah cerita dongeng untuk meninabobokan aku.
Untuk membuatku merasa dicintai, padahal nyatanya dikhianati. Din menunduk. Wajahnya muram, hatinya koyak, tetapi dia tetap mencoba membuka suara. Aku salah. Aku hanya salah. Potong Azarin cepat. Kamu tahu, Mas. Waktu itu, waktu kita bicara lewat telepon, Mas pernah bilang soal kesalahan. Dan aku bilang, banyak hal yang bisa aku maafkan. Selain perselingkuhan dan kebohongan. Suaranya bergetar di ujung kalimat. Din mencoba mengangkat wajahnya, menahan isak, namun Azarin belum selesai. Kalau aku tahu akhirnya seperti ini, kalau aku tahu Mas akan mengulang luka yang pernah kuterima dari masa lalu. Demi Allah, aku gak akan pernah terima lamaran Mas, bahkan setelah 1000 kali aku istihoroh sekalipun. Mata Din memerah. Namun, sebelum dia sempat bicara, suara kecil menyelinap di antara kerumunan. Ayah jahat, ayah jahat. Suara Alina, lirih dan gemetar, menghantam langsung ke jantung Din. Anak kecil itu berdiri tak jauh dari Azarin, wajahnya yang mungil penuh kebingungan dan kesedihan. Pelupuk matanya yang memandang sang ayah dengan kecewa, sudah memanpung bulir bening yang siap terjatuh. Din ingin mendekat, ingin memeluk putrinya, ingin menjelaskan bahwa tak semua seperti yang terlihat. Namun Azarin segera meraih tangan Alina, menunduk dan berbisik, "Kita pulang, sayang." Din mencoba meraih tangan Azarin. "Tolong, beri aku kesempatan, aku bisa jelaskan, aku bisa." Namun Azarin menepis pelan, tanpa menyakitkan, tetapi cukup tegas untuk membuat Din menggenggam udara kosong. Tatapannya mengunci milik suaminya itu, dan dia berkata dengan suara yang tenang, namun getir. "Mas masih ingat apa yang aku katakan waktu itu di telepon?" 59. Din terdiam. Azarin mengulang. "Kalau Mas berani macam-macam, maka Mas akan kehilangan aku dan Alina. Selamanya." Din terhuyung oleh kata-kata itu, tubuhnya terasa ringan, seakan jiwanya runtuh perlahan. Azarin lalu memanggil lembut, "Mbak Santi." Mbak Santi, yang berdiri tak jauh segera menghampiri dengan wajah cemas. Dia menatap Azarin, lalu menoleh pada Din, hatinya ikut remuk. Dia tahu betul betapa baik hati kedua majikannya selama ini, tetapi tidak ada kebaikan yang cukup untuk mengobati pengkhianatan. "Gendong Alina," pinta Azarin pelan. Mbak Santi mengangguk dan mengangkat Alina yang sudah mulai menangis. Tangisan kecil itu menggema di tengah acara. Tanpa menoleh lagi, Azarin melangkah keluar dari ruangan. Gaunnya berdesir, langkahnya teguh, meski hatinya koyak. Dari belakang, suara Din menggema, setengah berteriak, setengah tersedak air mata. "Sayang, maafkan aku, maaf. Aku terpaksa melakukan ini. Tolong dengarkan aku dulu." Namun Azarin terus melangkah, seakan dunia telah mematikan seluruh indera pendengarannya. Air matanya tak terbendung, meski dia tak mengusapnya. Dia tak ingin kelemahannya menjadi bahan permohonan. Dia tak ingin lagi menjadi istri yang memohon kejujuran dari suami yang ternyata menyimpan pengkhianatan. Mobil sudah berada di halaman. Sopir keluarga yang peka tampaknya tahu waktu yang tepat. Tanpa banyak bicara, Azarin membuka pintu dan mempersilakan Mbak Santi masuk lebih dulu bersama Alina. Namun saat dia hendak masuk, tangan Din tiba-tiba menahan kenop pintu mobil. Azarin tersentak. Segera dia mendorong pintu mobil lebih rapat, agar Alina tak mendengar apapun. "Sayang, aku bisa jelaskan semuanya. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan," ujar Din dengan suara memohon, mata berkaca-kaca, napas terengah karena mengejar. "Jangan sentuh aku, Mas," bentak Azarin, suaranya bergetar menahan marah dan sakit hati. "Aku jijik dengan laki-laki yang bisa menghamili wanita lain, sementara istrinya sendiri sedang mengandung." Din terdiam.
Bibirnya terbuka, tetapi tak ada kalimat yang mampu menenangkan badai di hadapan matanya. Yang terjadi sekarang ini bukan butuh penjelasan, Mas. Lanjut Azarin, suaranya gemetar namun penuh ketegasan. Tapi perpisahan. Sampai kapanpun, aku tidak sudi di madu. Air mata jatuh di ujung cadarnya, tetapi tubuhnya tetap tegak. Katamu ke Mesir untuk lihat keadaan adikmu. Suaranya melemah, namun tetap tajam. Nyatanya kamu ke Mesir untuk meniduri wanita lain. Din menggeleng cepat, panik, tetapi Azarin sudah kehilangan kesabaran. Bejat kamu, Mas, ucapnya lirih, tetapi menusuk. Kamu dan Mas Jenderal, sama saja. Sama-sama bajingan. Din tertegun. Napasnya tercekat, wajahnya tampak seperti seseorang yang kehilangan arah hidupnya. Kamu tahu, ujar Azarin sambil menatap tajam. Kamu bahkan pulang ke Indonesia tanpa kabar, menyembunyikan rencana besar ini, menyusun drama pernikahan yang aku bahkan tak masuk dalam naskahnya. Apa ini yang kamu sebut mencintaiku seumur hidupmu? Apa ini yang dinamakan hidup semati? Telunjuknya terangkat, gemetar di hadapan wajah Din. Dulu kamu mengatai mantan suamiku brengsek, bejat. Tapi kamu lebih rendah dari dia. Setidaknya dia tak berpura-pura seperti malaikat. Dia tidak meniduriku, tidak menyentuhku sama sekali. 60. Din hanya bisa menunduk. Tak satu pun kalimat darinya mampu membantah fakta yang ditamparkan langsung oleh kenyataan. Kamu terlalu pandai memainkan kata-kata, Mas. Lanjut Azarin getir. Setiap malam kamu menelponku, mengucap cinta, janji, doa. Nyatanya kamu adalah pisau paling tajam, yang tak terasa saat menyayat, tapi membunuh perlahan. Dengan gemetar dia mendorong dada Din. Aku sudah siap berpisah, Mas. Tidak ada maaf untuk kebohongan dan pengkhianatan. Tanpa menunggu, Azarin membuka pintu mobil dan masuk. Jalan, Pak, ujarnya pada sopir. Lalu dia mengambil Alina dari Mbak Santi dan memeluk anak itu dengan segenap jiwa. Air matanya kini jatuh bebas, tanpa suara, tetapi terlihat sangat menyakitkan. Di luar, Din mengejar mobil yang mulai melaju, sambil berteriak-teriak, Azarin. Sayang. Tolong, jangan pergi. Dengerin aku dulu. Sopir menoleh kebingungan. Bu, Bapak masih ngejar mobil ini. Gimana? Azarin menahan sesak di dadanya. Matanya terpejam. Jalan saja, Pak. Jawabnya lirih. Namun, dadanya seperti dicekik rasa bersalah dan luka yang mendalam. Mobil melaju pelan, tetapi pasti. Di kaca belakang, bayangan Din mengejar masih tampak samar. Hingga tiba-tiba, sopir menginjak rem keras-keras. Bu, Bapak kecelakaan. Serunya panik. Azarin membuka mata, tubuhnya menegang, lalu menoleh ke belakang. Di jalan aspal itu, Din tergeletak. Tubuhnya tak bergerak. Ada darah mengalir dari pelipis, membasahi kerah bajunya. Kerumunan mulai berdatangan. Mobil-mobil mulai berhenti. Suara jeritan menggema dari sekeliling. Azarin sontak menyerahkan Alina ke Mbak Santi. Tolong jaga Alina. Dia membuka pintu mobil dan berlari sekuat yang dia bisa, meski perutnya berat oleh dua nyawa kecil di dalam rahimnya. Namun hatinya lebih berat lagi. Mas. Jeritnya histeris, tubuhnya bergetar, langkahnya pincang karena ketakutan. Dia terduduk di samping tubuh Din yang bersimbah darah. Azarin terbangun dengan napas terengah-engah, dadanya naik turun seakan baru saja berlari dari badai tsunami. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, meski udara kamar terasa sejuk. Seluruh tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan yang masih membekas dari mimpi yang baru saja dia alami. Matanya liar menatap ke sekeliling. Langit-langit kamar, jendela yang setengah terbuka.
Tirai yang bergoyang pelan tertiup angin. Alina masih tertidur lelap di sampingnya, dengan posisi tangan mungil yang memeluk boneka kelinci kesayangan. Mbak Santi pun masih tertidur di kasur di lantai. Selama Din tak ada, Mbak Santi memang kerap tidur bersama di kamar. Azarin menatap semua itu seolah baru pertama kali melihatnya. Perlahan, dia menyadari semuanya hanyalah mimpi. Namun, mengapa terasa begitu nyata? Tangannya meremas dada, mencoba menenangkan degup jantungnya yang masih kacau. Napasnya tercekat. Pandangannya mulai mengabur oleh air mata yang menggenang. Dia memeluk dirinya sendiri, tubuhnya membungkuk seperti hendak menyembunyikan luka tak terlihat di dada. Astagfirullah. Astagfirullahalazim. Lirihnya, berulang-ulang, seperti mantra yang mampu menghapus segala ketakutan. Suaranya bergetar, tetapi penuh dengan kepasrahan. Selimut dia tarik hingga ke dadanya, berusaha melindungi diri dari rasa yang tak bisa dia namai, marah, takut, sedih, atau kecewa. Mimpi itu terasa seperti kenyataan. 61. Dia mengusap wajahnya perlahan. Ya Allah. Jika ini hanya mimpi, lindungi aku dan keluarga kecilku ini, bisiknya dengan lirih, nyaris tak terdengar. Azarin memalingkan wajah ke arah Alina, memperhatikan wajah mungil yang tenang dalam tidurnya. Hatinya sedikit tenang, tetapi pikirannya masih berkecamuk. Dia menunduk, menempelkan dahi ke lututnya yang ditekuk, dan menangis dalam diam. Cukup lama, Azarin menangis tanpa suara. Setelah tangisnya mereda, Azarin mengusap wajah dengan ujung selimut. Dadanya masih terasa sesak, namun sedikit lebih ringan setelah membiarkan air mata membasuh perih di relung hati. Dia melirik ke arah jam dinding yang menggantung tenang di atas pintu kamar. Jarumnya baru menunjuk pukul 3.30 pagi. Tanpa membuang waktu, Azarin turun dari ranjang dengan hati-hati, memastikan Alina masih tertidur pulas. Kakinya melangkah perlahan menuju kamar mandi. Air wudhu dia guyurkan ke wajah dan kedua tangannya, seraya menggumamkan doa-doa yang selama ini selalu menenangkan batinnya. Saat air menyentuh kulitnya, dia merasa lebih sadar, lebih kuat, dan lebih tenang. Setelah selesai berwudu, Azarin menghamparkan sajadah di sudut kamar, membelakangi jendela. Dia berdiri, melipat tangan di dada, lalu takbir. Suaranya hanya lirih, tetapi terasa menggema dalam hati. Rakaat demi rakaat dia lewati dalam kehusyukan, dalam kepasrahan penuh kepada sang pemilik jawaban. Saat sujud terakhir, ia menahan tubuhnya lebih lama dari biasanya. Mulutnya gemetar dalam doa, air matanya kembali menetes dan jatuh membasahi sajadah. Ya Allah, tenangkanlah hati ini. Jika Engkau tunjukkan melalui mimpi, berikan pula aku kekuatan untuk menghadapi. Lindungi rumah tanggaku, dan jika harus hancur, maka kuatkan aku untuk tidak hancur bersamanya. Setelah selesai, dia mengusap wajah dan duduk di atas sajadah beberapa saat, hingga hatinya perlahan terasa sedikit lapang. Lalu dia bangkit, melangkah pelan ke nakas di sisi tempat tidur dan mengambil ponselnya. Layar menyala. Pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari kejauhan, suara azan subuh mulai berkumandang. Merambat lembut dari masjid di ujung jalan. Tangannya menggenggam ponsel erat. Dia menatap nama kontak suaminya. Jempolnya melayang ragu. Haruskah aku menghubunginya sekarang? Lalu pikirannya melayang jauh. Perbedaan waktu Mesir dan Indonesia, WIB, adalah sekitar 5 jam. Itu berarti sekarang masih pukul 11 malam di Mesir. Tidak terlalu larut, pikirnya. Namun sejenak dia merasa ragu. Setelah menimbang cukup lama, akhirnya dia memutuskan untuk menghubungi sang suami. Dia menekan ikon panggilan dan mendekatkan ponsel ke telinga. Namun harapannya hancur dalam detik berikutnya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Azarin terpaku.
Layar ponsel menunjukkan panggilan gagal. Dia mencobanya lagi dan lagi. Hasilnya tetap sama. Napasnya memburu. Tangannya perlahan menurunkan ponsel, dan dia memejamkan mata erat-erat. Ada rasa tidak nyaman menjalar dari ulu hati ke seluruh tubuhnya. Sesuatu terasa tidak benar. Tidak biasanya nomornya tidak aktif, bisiknya dengan suara yang hampir tak terdengar. Dia terduduk di sisi ranjang, meremas erat ponsel di tangannya. Seketika ingatannya terputar kembali, mimpi itu. Mimpi yang seolah nyata. Dalam mimpi itu dia juga mencoba menghubungi Din, dan sama, nomornya pun tak aktif. Rasa dingin menjalar di tengkuknya. Dia memeluk dirinya sendiri, mencoba mengusir frasat yang menari-nari di pikirannya. Ya Allah! Lindungi suamiku, bisiknya pelan.